Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani di mana saja berada yang dirahmati Allah. Rabbani di mana saja berada yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan sebelah ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah berikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita bisa bertatap wajah untuk bersilaturahim sekaligus memahami dan mengkaji tentang rahasia diri supaya kita bisa mengenal Allah. Orang yang telah mampu mengenal akan rahasia sejati dirinya sehingga ia mampu dia mengenal Allah, maka dialah orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepadanya. Karena Allah itu adalah rahasia segala sesuatu. Allah itu adalah rahasia sekalian alam, dan Allah itu pula rahasia segala diri. Kalaulah Allah itu rahasia segala sesuatu alam dan diri, tentu semuanya itu akan berpulang dan kembali kepada Allah. Kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Begitulah baginda Rasul menjelaskan, tiap-tiap sesuatu itu kembalikan ia kepada asalnya. Asal segala sesuatu itu adalah Allah, maka pulang dan kembalinya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, hendaklah ibadah itu dikerjakan di atas ma'rifatullah atau pengenalan kepada Allah. Jikalau ibadah yang kita kerjakan itu tidak didirikan di atas ma'rifatullah, maka ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia, atau ibadah yang bernilai nol atau kosong. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada umatnya, supaya kita mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang Allah sampaikan kepada Rasul dan apa yang dipahamkan oleh Rasul kepada kita ini. Ada dua orang di antara umatku, kata Rasul, dia sama-sama mendirikan atau mengerjakan ibadah sholat, cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara i'tidal sujud dan duduknya sama. Akan tetapi nilai atau kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Begitulah baginda Rasul menjelaskan kepada umat atau kepada kita ini supaya umatnya mampu mengambil hikmah dan iktibar dari setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ini artinya Bapak Ibu, ketika Rasul menjelaskan dua orang di antara umatnya sama-sama mendirikan ibadah sholat, cara berdirinya, cara ruku, i'tidal sujudnya sama. Akan tetapi kenapa Nabi menjelaskan sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi? Ya, itu maknanya ada sholatnya yang ingat kepada Allah dan ada pula sholatnya yang tidak ingat kepada Allah. Tentunya sholat yang ingat kepada Allah itu disebabkan karena mereka telah mengenal akan Allah, bahwa Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin. Allah itulah yang wujud dan yang bersifat. Maka orang yang telah mengenal Allah mudah bagi dirinya untuk mengingat Allah itu
24 jam dari kehidupan yang dia lalui di alam syahadah ini. Makanya Allah mengingatkan kita ini, uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi. Ingatlah Allah itu sebanyak-banyaknya, siang, malam, petang, dan pagi, bagaimanapun kondisi dan situasi kita. Apakah kita dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, tetap kita ini ingat akan Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ada yang sholatnya tidak ingat Allah. Orang yang sholatnya tidak ingat Allah karena dia belum mengenal Allah. Makanya syarat daripada ingat Allah itu, Bapak Ibu, kita mesti mengenal Allah. Ya. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka hakikat yang mengenal Allah itulah orang yang bisa ingat kepada Tuhan. Makanya Allah ingatkan kita ini di dalam firman-Nya surah At-Taha yang Ustaz baca di awal mukadimah tadi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Tuhan, aku ini Rabb. Nama daripada diriku itu adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Tidak ada alam dan sesuatu melainkan yang wujud dan yang nyata itu. Pada alam dan pada sesuatu itu melainkan aku, kata Allah. Itu maknanya Bapak Ibu, ya, hanya Allah yang wujud semata-mata. Kalau Allah yang wujud semata-mata, maka itu maknanya tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya. Makanya Allah mengatakan, la ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan hanya aku semata-mata, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi ada perintah menyembah, perintah memuji. Itu setelah kita mengenal akan dirinya. Maka setelah kita mengenal akan dirinya dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, hanya Dia semata-mata yang pantas diibadati, dituju, dicari dan dinyatakan. Barulah Allah mengatakan fa'budni, maka sembahlah akan aku, kata Allah. Makanya hakikat menyembah, hakikat beribadah itu Bapak Ibu, itu disebut namanya dengan musyahadah. Ya, hakikat menyembah itu adalah menyaksikan. Namun sebelum kita menyaksikan, di mana kita telah mengenal yang kita saksikan itu. Supaya apa? Supaya ibadah dan penyembahan kita nantinya kepada Allah itu adalah penyembahan, pengabdian yang benar-benar ingat akan dirinya. Maka di ujung ayat itu dikatakan oleh Allah, wa aqimis sholata li zikri. Dan dirikan sholat itu untuk mengingat akan aku. Jadi sholat yang tidak mengingat Allah dikatakan sholat yang mabuk. Sholat yang mabuk, apa kata Allah? La taqrabu sholat wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat jikalau kamu itu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu bukan mabuk karena minuman keras Bapak Ibu. Tapi dia mabuk disebabkan dia tidak mengenal siapa yang berdiri tegak betul, siapa yang ruku, siapa yang i'tidal, siapa yang sujud dan duduk itu. Makanya orang yang tidak mengenal akan hakikat rahasia sholat sebenarnya, maka itulah orang yang mabuk sebenar-benarnya. Dia tidak mengenal, dia tidak mengerti siapa sebenarnya yang ia sembah. Makanya Allah katakan, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu dirikan salat kalau kamu dalam keadaan mabuk, orang yang tidak ingat. Ini artinya Bapak Ibu, salat yang kita dirikan itu betul-betul adalah salat yang ingat. Yang menjadi poin atau persoalannya Bapak Ibu malam ini, ya, kalau boleh Ustadz bertanya kepada Bapak Ibu untuk kita semua. Kalau memang benar-benar sholat yang kita dirikan itu adalah sholat yang ingat,
Yang menjadi pertanyaannya, apanya yang kita ingat dan bagaimana cara mengingatnya? Kalau dijawab Bapak Ibu, apanya yang diingat? Yang diingat itu adalah wujudnya. Wujudnya itulah yang sebenar-benarnya yang dikatakan dirinya. Maka yang kita ingat itu adalah wujud dirinya sendiri. Karena dirinya itulah yang dikatakan zat. Namanya Allah. Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Rabbmu yang bernama Allah yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita mengingat Allah, yang kita ingat itu wujudnya itu adalah dirinya. Namun bagaimana cara kita akan mengingat dirinya kalau kita belum mengenal dirinya? Makanya disinilah diutamakan sebelum kita mendirikan ibadah sholat itu, ya, di dalam rukun Islam, itu syahadat itu dibenahi lebih dahulu. Syahadat itu lebih dahulu dan lebih awal sebelum kita mendirikan ibadah sholat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kalaulah kita bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata melainkan Allah, apakah Allah yang kita saksikan itu kita telah menyaksikannya? Sudah melihatnya? Kalau kita sudah menyaksikan dan sudah melihatnya, bagaimana wujud, bentuk, dan rupa Allah yang kita saksikan itu? Ini mesti jelas di dalam penyembahan dan pengabdian diri kita ini kepada dirinya. Sebab apa kata Rasul? La tasihul ibadah ila bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kita, tidak sah ibadah kita yang kita dirikan 20 tahun, 50 tahun sampai habisnya usia umur kita meninggalkan akan cangkangnya ini. Itu akan menjadi hampa dan sia-sia kalau kita tidak mengenal yang kita sembah. Mengenal itu adalah orang yang telah berjumpa dan berliko. Orang yang berjumpa dan berliko itulah orang yang bermusyahadah, yang menyaksikan. Dan orang yang bermusyahadah itulah orang yang telah bermuajahah. Makanya syahadat itu bukan hanya sebatas diucapkan di bibir, hanya dalam bentuk kata-kata dan suara Bapak Ibu. Akan tetapi syahadat itu betul-betul sampai kepada puncak penyaksian Allah yang kita sembah dan Allah yang kita ibadati itu. Makanya wajib kita mengenal Allah itu lebih dahulu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apakah kita sudah menyaksikan Muhammad itu? Apakah kita sudah mengenalnya? Nah, kalau kita belum mengenalnya dan kita belum menyaksikannya, maka syahadat kita selama ini baru sebatas syahadat dalam bentuk ucapan, lafaz, dan kata-kata. Maka pahamilah makna Muhammad yang sebenar-benarnya. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu di sana. Tapi itu tiada lain adalah nurnya Muhammad, itu yang mesti dipahami. Jadi diri yang zahir menyaksikan diri yang batin juga menyaksikan diri yang zahir. Muhammad menyaksikan Tuhannya dan Tuhan juga menyaksikan Muhammad. Mana yang Allah, mana yang Muhammad. Ini mesti duduk syahadatnya lebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga kita paham siapa yang mengingat, siapa yang diingat, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Nah, kalau sudah paham kita, yang menyembah itulah yang disembah itulah yang menyembah, yang mengingat itulah yang diingat, dan yang diingat itulah mengingat. Maka disitulah sholat yang kita dirikan betul-betul sholat yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi yang kita ingat itu adalah wujudnya itu adalah dirinya. Yang kita ingat itu dirinya. Kemudian bagaimana cara mengingat akan dirinya Bapak Ibu? Nah, bagaimana jalan mengingat akan dirinya? Nah, jalan untuk mengingat akan dirinya itu
Yaitu dengan jalan wajib bagi Bapak Ibu mengenal akan rahasia sejati diri. Wajib kita itu mengenal akan hakikat diri ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, pasti ia mengenal akan Rabb-nya. Jadi, orang yang tahu tentang akan hakikat rahasia dirinya, disitulah dia bisa mengenal akan Allah itu. Amanah yang dikatakan diri. Supaya kita tahu mengenal Allah. Kalau kita sudah bisa mengenal Allah dengan jalan mengenal akan hakikat rahasia diri, disitulah kita mudah untuk mengingatnya. Yang menjadi persoalannya yang kita jawab malam ini Bapak Ibu, mana yang dikatakan diri? Yang dikatakan diri, yang sebenar diri Bapak Ibu, pada diri insan itu, atau pada diri ini, atau pada diri kita masing-masing, yang sebenar-benarnya diri itu Bapak Ibu, ini yang Ustadz katakan adalah hayat. Hayat itulah sebenarnya diri Bapak Ibu. Hayat itu maknanya yang hidup. Kalaulah diri yang sebenar diri Bapak Ibu itu adalah hayat yang hidup, itu baru nama baru Bapak. Itu baru sebutan, itu baru ucapan. Padahal setiap nama, setiap ucapan, setiap sebutan, setiap yang kita sebut mesti jelas wujud dan orangnya. Ya. Kenapa al-ismu wal musamma wahid? Nama dengan diri yang punya nama itu esa dan satu. Ya, contohnya selalu Ustaz katakan, disebut namanya mic, disebut namanya HP, disebut namanya meja, pasti kita tahu yang dikatakan mic itu ini orangnya. Yang dikatakan HP itu ini wujudnya. Yang dikatakan meja itu ini orangnya. Ya. Dimanapun diletakkan meja, dimanapun disimpan HP, dimanapun diletakkan namanya mic, karena kita sudah mengenal, kita sudah menyaksikan namanya mic, HP dan meja, pasti kita tetap ingat bagaimana HP, bagaimana mic dan meja itu yang sebenar-benarnya. Begitulah sebenarnya untuk mengingat Allah. Ya. Karena Allah itu nama daripada dirinya. Kalau Allah itu nama daripada dirinya, itu maknanya diri dengan namanya tidak akan pernah berpisah cerai. Jadi ketika kita sebut namanya, jelas orangnya yang sebenar-benarnya. Karena diri dengan nama itu esa Bapak Ibu. Apa bedanya dengan diri dan nama kita masing-masing? Contoh diri Ustadz dan nama Ustadz. Ketika Ustadz duduk di hadapan Bapak Ibu sekarang ini, ya, Ustadz duduk, apakah nama Ustadz itu letaknya di atas di almari, atau nama Ustadz itu nyata dan wujud pada diri Ustadz? Tentu nama diri Ustadz itu betul-betul nyata wujud pada diri Ustadz. Oleh karena itu, di mana letaknya nama Ustadz? Nama Ustadz letaknya pada diri Ustadz. Ya, berarti nama dengan diri Ustadz tidak pernah berpisah cerai dia. Ini dalam hal kita mengenal akan diri supaya kita bisa mengenal akan Allah. Orang yang sudah kenal Allah pasti dia ingat akan Allah. Jadi diri kita itu adalah hayat. Hayat itu hidup. Mana yang dikatakan hayat, mana yang dikatakan hidup? Kalau memang itu ucapan. Kalau itu dalam bentuk kata-kata. Yang setiap yang disebut pasti ada orangnya. Berarti yang dikatakan hayat yang hidup di dalam diri Bapak Ibu, ini yang disebut namanya dengan nyawa. Nah, ini kita rinci. Nyawa nyatanya wujud Allah. Lalu di mana nyawa itu sebenarnya? Ya, nyawa itu, ya, yang dikatakan hayat tadi, meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang dikatakan nyawa. Berarti nyawa itu tidak di luar dan tidak pula di dalam. Akan tetapi dia meliputi luar dan dalam. Begitulah kita menjabarkannya
bahwa yang dikatakan hayat yang disebut nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang dikatakan nyawa. Lalu mana yang dikatakan nyawa itu yang sebenarnya? Karena nyawa itu baru dalam sebutan kita juga baru yang meliputi yang mana? Yang dikatakan nyawa itu yang disebut namanya dengan napas. Yang keluar masuk, yang turun naik ini Bapak Ibu dari hidung itu. Kadang kita sulit betul mencari namanya si hidup. Payah betul kita mencari yang mana yang nyawa itu. Padahal setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita senantiasa bernapas. Kalau kita tidak bernapas, maka kata Ustadz Bakapi doang Bapak Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kenalilah napas itu. Napas itulah yang nyawa, nyawa itulah yang hayat itu. Kalau kita sudah paham, hayat itu yang nyawa, nyawa itu yang napas, maka kenalilah siapa napas itu yang sebenarnya. Masuk kita ke dalam lagi. Yang dikatakan napas itu adalah ruh Bapak Ibu. Ya, ruh itulah sebenarnya yang dikatakan napas, ruh itulah yang dikatakan nyawa, ruh itulah yang dikatakan namanya hayat. Itu yang diri Bapak Ibu, itu yang diri kita. Kalaulah ruh itu yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu dan Ustadz, lalu siapa sebenarnya ruh itu? Ya, maka dibukakan oleh Allah rahasia ruh itu. Wa yus'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Maka beri jawaban kepada mereka ya Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku kata Allah. Ruh itu rahasia Allah. Kalaulah ruh itu rahasia Allah, apakah ada yang tahu? Apakah ada yang mengenal tentang rahasia Allah yang disebut ruh itu? Tentu ada yang tahu dan ada yang mengenalnya Bapak Ibu. Siapa yang tahu dan siapa yang bisa mengenal rahasia Allah itu? Wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Tidaklah aku beritahukan kepada kamu rahasia ruh, melainkan hanya sedikit kata Allah. Jadi orang yang tahu tentang rahasia ruh itu adalah orang yang sedikit yang diberitahukan kepada dirinya. Sedikit Allah beritahukan kepada kita tentang rahasia ruh, itu banyak dalam pandangan kita Bapak Ibu. Banyak dalam pandangan kita, baru sedikit dalam pandangan Allah itu. Makanya ruh itu ya, ketika dia sudah ditiupkan ke dalam batang tubuh ini Bapak Ibu, di situ disebut namanya akal. Di situ disebut namanya arif. Di situ disebut namanya nyawa. Di situ disebut namanya jiwa. Di situ disebut namanya kolbu. Di situ disebut namanya nafsu. Di situ disebut namanya mutmainah. Disebut namanya dengan lawama. Disebut namanya dengan amarah. Ya, disebut namanya dengan nafas. Disebut namanya dengan basar, kalam, ilmu, kuda, irodat. Disebut namanya ikhtiar. Jadi nama itu pada diri Bapak Ibu ketika dia sudah ditiupkan pada jasad ini, maka dia memiliki nama sesuai dengan kondisi dan situasinya. Ini yang mesti dipahami. Ya, jadi yang diri Bapak Ibu untuk bisa kita mengenal Allah dan mudah kita mengingatnya, kenali diri kita itu. Diri kita itu yang ruh itu yang sebenarnya. Setelah Bapak Ibu paham yang ruh itu sebenarnya diri kita, tilik lagi ke dalam siapa ruh itu yang sesungguhnya. Ruh itulah sebenarnya Bapak Ibu yang disebut namanya rahasia Allah atau disebut sifat Allah. Ya. Kalaulah ruh itu dikatakan sifat Allah yang mana? Itu yang disebut namanya sifat ma'ani, sifat yang 7.
Mana yang dikatakan sifat ma'ani, sifat yang 7 itu Bapak Ibu? Sifat ma'ani, sifat yang 7 itu, itulah yang dikatakan sama, basar, kalam, ilmu, kuda, irodat, dan hayat. Jadi, sama, basar, kalam, ilmu, kuda, irodat, dan hayat itu yang dikatakan sifatnya Allah. Kalaulah itu dikatakan sifat Allah, ya, siapa sebenarnya si sama, si basar, si kalam, si kuda, irodat, dan hayat tadi? 7 sifat ma'ani tadi yang dikatakan sama, basar, kalam, ilmu, kuda, irodat, dan hayat, itulah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad itu. Kalau itu yang dikatakan Nur Muhammad, siapa sebenarnya Nur Muhammad? Nur Muhammad itu adalah rahasia diriku, kata Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu rahasia diriku, zahirnya diriku, wujudnya diriku, rupanya diriku, wajahnya diriku, kenyataan diri aku, itu maknanya bahwa Nur Muhammad atau Muhammad itu tiada lain adalah aku sendiri, kata Allah. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengenal akan diri kita yang disebut namanya Nur Muhammad, Nur Muhammad itu adalah wujudnya Allah, Nur Muhammad itu kenyataan Allah, Nur Muhammad itu rupanya Allah, Nur Muhammad itu wajahnya Allah, Nur Muhammad itu zahirnya Allah. Berarti Allah itulah batinnya Muhammad itu yang sebenarnya. Kalaulah Allah itu batinnya Muhammad, maka tidak pernah berpisah cerai Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allahnya. Kenapa? Karena Allah itulah yang dikatakan zat, ya, dirinya, sedangkan Muhammad itulah dikatakan sifat wujud dirinya. Jadi orang yang sudah mengenal akan rahasia dirinya adalah Muhammad tanpa memandang nyatanya akan Allah, disitulah dia bisa mengingat akan Allah. Rupanya Allah yang diingat benar-benar sudah nyata, benar-benar sudah wujud menjadi rahasia diri pada Muhammad, rupa insan. Tiada lain adalah diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Aku yang sudah menjadi rahasia dirimu, aku yang telah wujud pada dirimu, aku yang telah nyata pada dirimu, bahwa dirimu itu adalah zahirnya aku, ya, sedangkan aku adalah batin daripada dirimu. Maka ketika itu, disitulah kamu mudah mengingat akan aku, akulah yang sudah wujud, sudah nyata menjadi rahasia dirimu. Disinilah pesannya Nabi kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif itu adalah manusia yang telah mengenal akan rahasia hakikat dirinya yang sebenar-benarnya. Namun kata kuncinya Bapak Ibu, siapa yang telah mengenal Allah, siapa yang sudah berliqo dengan Allah, siapa yang sudah bermusahadah, bermuajahah dengan Allah, maka ketika itu karam dirinya. Ketika itu fana dirinya. Ketika itu hapus dirinya. Ketika itu lenyap dan sirna akan dirinya. Man arafa rabbahu pasadal jasad. Siapa yang telah mengenal akan Tuhannya, mengenal akan Rabbnya, bahwa Allah itu yang zat, Allah itulah yang bersifat, Allah itu yang awal, akhir, zahir, dan batin, maka ketika itu hilanglah kesadaran diri kita yang merasa diri kita ini wujud dan yang bersifat. Kalau udah hilang, udah hapus kesadaran diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud dan bersifat, ketika itulah muncullah kesadaran Tuhan yang nyata, senyata-nyatanya, yang benar sebenar-benarnya, dialah yang wujud dan dialah yang bersifat. Dialah yang awal, akhir, zahir, dan batin itu. Kenapa dia awal, akhir, zahir, dan batin? Kenapa dia wujud dan yang bersifat? Karena memang hanya dirinya semata-mata. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Dirinya itu Bapak Ibu, ini yang disebut, ya, namanya dengan Muhammad. Muhammad itu
Inilah yang dikatakan rupa insan. Insan itulah nyatanya akan rahasia diriku. Al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Jadi ketika Bapak Ibu telah sampai pengenalannya kepada Allah, maka terhentilah Bapak Ibu di sana. Wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya Allah itu, Tuhanmu itu, Rabbmu itu, itulah akhir daripada perjalanan kesudahan hidupmu. Jadi kalau kita sudah berjumpa dan berliku dengan Allah, maka terhenti dan tertahanlah di situ. Jangan mencari-cari Allah juga lagi Bapak Ibu. Jangan dikatakan juga Allah itu gaib lagi. Jangan disebut juga Allah itu batin lagi. Akan tetapi Allah yang kita katakan gaib dan batin itu sudah nyata senyata-nyatanya dan sudah terang seterang-terangnya. Kalau alam ini nyata dan terang, Allah itu benar-benar sudah nyata pada alam, pada diri Bapak Ibu ini. Bukankah alam dan diri kita ini adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya? Sebagai penutup Bapak Ibu, Nabi menjelaskan, innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu benar-benar menyaksikan Allah yang kamu imani itu adalah Allah yang nyata dan terang. Tapi kata kuncinya, kata Nabi, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Walaupun Allah itu nyata dan terang, lebih nyata dan lebih terang daripada alam dan dirimu, namun dia tidak akan pernah bisa dipandang dan dilihat sehingga kamu benar-benar dalam keadaan mati. Maksudnya, selagi kita masih ada keakuan dan kesadaran diri kita yang bersifat wujud, maka selama itu pula kita tidak akan pernah bisa kita mengenal akan Allah yang wujud semata-mata seorang saja Bapak Ibu. Mungkin kata kuncinya, keluar kita dari kesadaran diri kita yang merasa diri kita ada. Siapa yang telah keluar dari kesadaran dirinya yang merasa dirinya ada, maka yang ada hanyalah kesadaran Tuhanlah sebenarnya yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada dan pada segala yang wujud. Namun sempurnanya kenyataan Allah segala yang ada dan segala yang wujud itu yang disebut namanya insan. Insan itu dikatakan oleh Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu yang sebenar-benarnya. Wallahu nafsiyun wa ana nafsau wujudahu. Mungkin itu Bapak Ibu, ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang benar-benar ingat kepada Allah, sehingga yang dikatakan ibadah ingat kepada Allah itu ibadah yang benar-benar dia sudah mampu menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah yang wujud, Allah yang ada, dirinya tidak pernah wujud dan dirinya tidak pernah ada. Inilah diri la haula wala quwata illa billahil alil azim. Terus saja mari sama-sama Bapak Ibu kita lanjutkan diskusi dan muzakarah kita. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan kita anugerah dan kepahaman sehingga kita semakin bertambah umur dan usia kita, semakin tahu kita akan sejati diri kita ini yang sebenar-benarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.